Bismillahirrahmanirrahim. Mongso sama alam. Sebelum kita belajar tentang Mukso sama mi'rajnya Nabi ya, kita harus paham dulu tentang alam ya. Ini standar alam nih. Alam 4 alam Syekh Abdul Qadir Jailani dan Empu Barada itu standarnya untuk manunggal sama Mukso. Sama ya Pak. Sama. Terus ada yang bingung, ada yang nyebut ada 7 alam ya. Ini mas yang beda ya. 7 alam itu yang 7 alamnya Ibnu Arabi itu 7 alam. Nah, Ibnu Arabi itu nyebut ada 7 alam. 7 alam ahadiyah, wahdaniyah, wahidiyah, arwah ya, terus mitsal, asam, terus alam insan kamil. Itu 7. Tapi yang saya suka itu malah alamnya Empu Barada sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sama Syekh Abdul Qadir Jailani, alamnya Ibnu Arabi ini disempurnakan, dipermudah gitulah untuk membaginya. Baginya adalah ada zatullah, terus alamnya ruh, alamnya badan halus, badan kasar. Itu sama-sama alamnya Empu Barada. Kalau Ibnu Arabi ahadiyah sama wahdaniyah itu masuk alamnya lahut, alamnya zatullah, jagat ageng, alam keempat. Terus alamnya wahidiyah sama arwah masuk ke alamnya jabarut. Ya, alam jabarut, alam suwung. Alamnya Ibnu Arabi alam mitsal itu masuk ke alam malakut. Terus alam asam itu masuk alam jasad, itu masuk ke alam nasut sama. Tapi terus 6 rangkai itu kalau manunggal lebur ruhnya ke zatullah itu alamnya insan kamil, bergabung. Ini harus paham dulu, nanti terus baru kita belajar tentang sempurna ya Pak Nur ya, kalau bisa lebur ya keempatnya. Kalau Empu Barada beda ya. Kalau Empu Barada itu sama sebenarnya ya, cuma cara nyebutnya mas yang beda. Kalau Empu Barada itu jasad itu badan kasar, terus badan halus, terus ruh itu atman, terus zatullah itu Brahman bukan Brahman. Ya? Brahmanya bukan Brahmanya. Nanti Brahmanya beda lagi. Brahman, atman sama Brahman, ruh sama zatullah. Itu yang alam kehidupan. Terus kita masukkan sekarang. Ya, ini agak lama nanti penjelasan. Kita masukkan pelajarannya Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu Nabi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi berangkatnya dari Mekah. Dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Mekah ke Masjidil Aqsa ini gambarannya dari alam tanah ke tanah. Itu dari alam kasar, badan kasar ke badan halus. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa gitu. Ke Mekah, ke Masjidil Aqsa. Nah, bisa sebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu badan kasar menuju badan halus ke titik mutmainah. Setelah ini yang ngantar beda mas. Yang ngantar Buraq itu Nabi yang ngantar Buraq karena masih dalam bentuk jasad, badan kasar, badan halus, dari tanah menuju ke tanah ya, dari tanah Mekah menuju ke tanah Palestina. Itu masih dalam kaitannya badan. Terus dari Palestina Masjidil Aqsa menuju ke langit 17 yang antar beda lagi. Yang antar malaikat Jibril ngantar ke alam suwung, itu malaikat. Nanti kita kalau marifat juga sama ya, yang antar malaikat Jibril. Terus ini berangkat dari alam malakut ke alam jabarut ya. Tadi dari alam nasut ke alam malakut. Sekarang dari alam malakut ke alam jabarut, alam suwung. Alam suwung yang antar malaikat Jibril.
Alam suwung itu malaikat Jibril tidak bisa masuk, cuma di pintu, ditunggu sama Nabi Ibrahim. Ibrahim nunggu di situ, malaikat Jibril nggak bisa. Masuknya diantar malaikat Mbah Ibrahim masuk ke alam suwung. Itu ya bedanya. Terus begitu di situ di alam suwung, alam Jabarut waktu Mi'raj ya, itu ada tugas untuk apa itu, sholat itu toh ya, ada tugas untuk sholat. Tapi yang tidak pernah diceritakan, waktu setelah dari alam Jabarut, alam suwung, kenapa kok tidak balik ke lewatnya ke alam malakut terus alam nasut ya, berangkatnya tadi dari alam nasut, malakut, terus Jabarut. Terus setelah dari Jabarut baliknya tidak lewat malakut, tapi baliknya langsung ke alam laut ya, baliknya tidak lewat malakut tapi alam laut, tidak diantar oleh malaikat Jibril, tapi di alam suwung itu loh Nabi manunggal ya, Nabi manunggal di alam suwung. Terus yang ngantarkan ke alam laut, Allah sendiri turun ke alam laut ya, diantara Allah sendiri. Turunnya Nabi ke alam laut itu bersama Allah, lebur bersama Allah, sehingga begitu turun dari alam Jabar ke alam laut, yang dilihat cuma Allah saja, cuma engkau saja yang ada. Itu apapun ya, lahir batin engkau saja, bukan cuma batinnya ya, bukan cuma batinnya yang manjat, tapi dohirnya memandang wujudullah ya, lahir batin memandang Allah. Dohir, mata dohir memandang wujudullah, mata batinnya memandang zatullah. Itulah lebur. Kalau di Hindu biasanya leburnya Atman ke Brahman. Atman itu lebur ke Brahman, begitu turun dari alam suwung ke alam dunia lagi, tapi bersama Brahman, yang dilihat semuanya Brahman. Ternyata engkau saja, nggak ada yang lain. Itu ya pelajarannya Isra Mi'raj ya. Pelajaran Isra Mi'raj itu ternyata indah perjalanan manusia, Mas. Pelajaran manusia menuju alam suwung, ketemu Allahnya di sana ya, ini yang harus kita pahami ya. Jagat manusia itu cuma berhenti di alam suwung, Mas, jagat alit, berhentinya di alamnya ruh ya. Manusia itu tidak bisa turun ke alam lahut sendiri ya, berhenti di alam roh. Terus kalau bisanya manusia itu masih di alam, berhentinya terakhir di alam suwung. Kalau bisa masuk ke alam lahut harus lebur dulu di alam suwung, baru bisa ke alam lahut, alam hakikat. Tidak bisa terus turun sendiri, harus lebur dulu, lebur bersama Allah di situ. Jagat alit lebur dalam jagat ageng, baru turun bersama Allah. Itu terus ini pelajarannya Mi'raj ya. Mi'raj itu kayak orang sholat itu, Mas. Oleh-olehnya Mi'raj itu sholat toh. Orang sholat itu sebenarnya juga manunggal di alam suwung sana. Orang sholat ya sebenarnya seharusnya manunggal di alam suwung. Orang sholat itu hadapan sama Allah, lebur sama Allah. Engkau yang ada, engkau yang kupandang, engkau memandangku, aku memandangmu, gitu ya. Engkau yang aku sembah ya, engkau Tuhanku, aku hambamu. Itu orang-orang sholat seharusnya begitu, seharusnya lebur bersama Allahnya di alam suwung. Itu seneng sama Allahnya, Allahnya juga seneng, kita ridho sama Allah, Allah juga meridhoi, yaitu alam. Pak Nur, gini, kalau persepsi orang pada umum ya, yang bisa Mi'raj itu kan hanya Rasulullah saja, persepsi umum ya. Hakikatnya apakah kemudian karena Rasul itu sebagai teladan kita semuanya bisa Mi'raj, apakah kita ini juga bisa? Semuanya bisa, Mas.
kita semuanya dikasih ruh. Nah, Kanjeng Nabi itu ngajari untuk mi'raj, ya. Kanjeng Nabi itu diajari untuk mi'raj. Kita semuanya dikasih ruh untuk kesana. Nanti kita belajar untuk sifatullah 20 itu, ya. Kasih ruh itu tugasnya, kuasanya ruh itu apa tuh? Untuk menemui Tuhannya, gitu. Untuk menemui Tuhannya. Tinggal kita mau apa enggak, ya. Tinggal kita ada kerentek untuk pengen ketemu apa enggak. Itu jalannya sudah dikasih tahu sama Nabi, sama Kanjeng Nabi, sama Nabi Khidir, sama Syaikhul Qadir Jalani, Abu Barada, semuanya kasih tahu, ya. Ya. Itu enggak semua, enggak cuma Nabi yang bisa, Mas. Kita diajari untuk mi'raj. Sholat itu mi'raj, Mas. Sholat itu dalam alam suwung. Contoh sholat itu ya. Sholat itu kalau baru enggak ada yang menghadap noleh ke kanan kiri. Semuanya menghadap Allah. Itulah indahnya alam suwung. Semuanya takjub melihat Allah. Itu tidak ada yang noleh. Engkau lagi ngapain, enggak ada. Takjub dengan keindahan Allah. Itu alam suwung. Sholat itu seharusnya begitu. Enggak usah mikir itu kakinya teman gimana, enggak usah. Mikir ke depan, melihat yang ke depan. Melihat Allah. Makanya gini, Bang. Ya, satu engkau gitu yang melihat ke depan.